Farid. Terus ini yang lain ada di tempat. Ada Muhammad Farid. Muhammad Farid. Farid. Kenapa nama depannya toilet? Oke. Lumayan, sudah banyak ini 15 orang. Tapi belum bersuara. Ada di tempat atau sedang ke toilet juga atau sedang melakukan aktivitas yang lain. Ya, 15 orang. Baik, ya, kelas IPA 3. Jadi ya harusnya kita sudah pertemuan ke berapa ini ya? 3 apa kalau tidak salah. Tapi karena memang kondisinya belum kondusif ya, jadi susah. Sebetulnya ini juga kalau seandainya kelas IPA 3 ini jadwalnya jam pertama, kemungkinan juga akan susah juga ya. Wih, siapa ini? Farid. Wah, udah siap-siap masuk IPDN apa gimana nih? Udah botak begini nih. Oke, bagus lah. Ya, jadi untungnya kita mulainya jam 8.30 gitu. Jadi masih bisa gitu ya. Karena banyak kelas 12 lain yang jadwalnya jam pertama ya, jam 7.30. Sering sekali belum ready gitu, belum siap untuk KBM. Pertama, kadang-kadang boardnya belum ada. Kedua, siswanya belum ada. Dan seterusnya gitu ya. Padahal kitanya sudah tinggal 1 jam nih sejarah Indonesianya, waktunya ya, durasinya hanya tinggal 30 menit. Jadi ya luar biasa gitu ya mensiasatinya itu. Baik, kelas 12 IPA 3 kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini hari Jumat ya, insya Allah kita akan coba masuk ke materi yang awal ya di semester 2 ini, yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, bicara peran Indonesia, sebetulnya nanti kita akan lihat di materi ini bahwa Indonesia itu perannya luar biasa penting di dunia, bukan cuma sekedar pelengkap penggembira, bukan cuma sekedar anggota biasa aja, bukan apalagi kalau sekedar penonton, tidak sama sekali. Indonesia adalah pelaku utama ya. Kalau ibarat film itu pemeran utamanya gitu, aktor utamanya di beberapa organisasi atau di beberapa event dunia gitu ya. Nah, di antaranya yang kita tahu misalnya pendirian APEC untuk yang regionalnya, mohon maaf, ASEAN untuk regionalnya Asia Tenggara ya. Ya, APEC juga regional juga untuk Asia dan Pasifik. Kemudian ada GNB ya, gerakan non-blok, kemudian penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, kemudian pengiriman misi Garuda dan seterusnya ya. Jadi Indonesia bukan cuma sekedar tadi yang saya bilang gitu, tapi lebih dari itu perannya. Dan ini sebuah kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia ya. Mudah-mudahan generasi penerus bangsa ini ya, bisa berperan lebih besar lagi ya di dunia. Meskipun mungkin nanti perannya beda ya, tidak seperti para founding father kita atau tokoh-tokoh bangsa kita yang sebelumnya. Ya, bisa dengan peran lain ya, bidang lain gitu ya. Yang penting kan sama-sama tetap berperan penting bagi dunia. Sama-sama jadi pelaku utama gitu ya. Mungkin nanti kalau generasi sekarang mah lebih ke bisnis mungkin ya, usaha yang mendunia gitu kan ya. Ya kita juga kan sudah punya beberapa ya sampai sekarang. Kalau tidak salah Jeko itu katanya kan juga produk lokal yang sudah punya cabang di berbagai negara ya, contoh ya seperti itu. Terus Gojek juga kalau tidak salah sudah mulai merambah pasar konsumen Asia Tenggara gitu kan ya, selain Indonesia. Kemudian ada apa lagi,
produk fashion juga, kalau yang saya tahu ya, fashion itu beberapa merek itu udah go internasional juga. Ya itu kan luar biasa tuh. Itu juga udah menunjukkan bahwa kita bisa gitu ya berperbedaan gitu. Bukan cuman kita tahu dari sejarah gitu ya, tapi harus kita wujudkan itu sekarang ya, di era sekarang gitu ya, karena era sekarang peluangnya lebih besar sebetulnya untuk bisa mengambil peran utama, itu peluangnya besar sekali. Apalagi sekarang kita udah mulai nih, udah mau mulai apa namanya, mulai apa namanya, mengaktifkan jaringan 5G di Indonesia ya, meskipun kita sedikit terlambat ya dibanding negara-negara yang lain. Nah, kalau 5G sudah nyebar juga kan peluang kitanya lebih besar lagi tuh. Ya, peluang kitanya yang penting bisa ngambil kesempatan itu gitu tuh. Ya, karena sekarang kita sudah mulai dengan pembelajaran lewat VR misalnya ya, virtual apa VR itu reality ya gitu. Mohon maaf saya agak kurang begitu paham dengan itu, tapi yang jelas sempat kemarin ada sosialisasinya di sini di sekolah di CMBBS itu. Nah, karena ke depan katanya kan kemungkinan bakal makin banyak penggunaan hal-hal seperti ini gitu ya. Misal nanti dengan ya itu yang sudah kita sering dengar sekarang kan, uh, meta ya, metaverse segala macam, itu kan akan makin mendukung kegiatan maya gitu ya, aktivitas maya. Orangnya mah di rumah tapi dianya ikut seminar, menghadiri bazar dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya, itu akan makin berkembang ke depan. Kemudian berarti kan kita juga bisa pasang iklan di situ, di dunia maya itu, dan seterusnya, seperti toko-toko di dunia nyata tapi adanya di dunia maya. Kita juga bisa punya avatar sendiri kan gitu ya. Kitanya di sini, avatar kitanya yang beraktivitas di dunia maya. Masuk ke toko ini sebenarnya kan seperti itu. Itu peluang besar kalau kita bisa ngambil peluang itu gitu ya. Itu keuntungan buat kita. Nah, oke. Okay. Nah, itu sekedar apa namanya? Pengantar ya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Saya akan coba tampilkan dulu materi awalnya ya, awalan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, ini konsep perdamaiannya dulu nih gitu ya, sebelum ke materinya. Ini ada perdamaian. Nah, di sini ada pengertian perdamaiannya supaya kita paham dulu. Jadi perdamaian itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu artinya damai, kan asal katanya dari damai. Artinya tidak ada perang gitu ya. Kalau tidak ada perang di suatu wilayah ya berarti damai. Tidak ada kerusuhan berarti damai. Aman ya berarti damai. Pengertian keduanya tentram, tenang, itu juga damai. Pengertian ketiganya keadaan tidak bermusuhan, rukun, nah itu juga damai. Ya, sedangkan perdamaian berarti ya penghentian permusuhan. Perdamaian berarti setelah adanya konflik, ada permusuhan, ada perang, diadakanlah aktivitas untuk penghentian aktivitas perang, ya gencatan senjata misalnya, gitu kan ya, perdamaian atau perihal damai, perdamaian itu ya, atau berdamai. Nah, di bahasa Romawi kuno sendiri, damai ini disebut dengan istilah pax atau pax, yang artinya tidak ada perang gitu ya. Absentia belli, absentia itu artinya absen ya, tidak ada, belli itu perang. Ya, kalau ada yang pernah nonton film John Wick yang ketiga itu Parabellum gitu ya, itu kan perang paling puncaknya gitu ya, perang utamanya gitu, Parabellum. Nah, belli itu bellum itu perang. Nah, ini pengertian perang. Damai, mohon maaf. Nah, bagi bangsa yang dilanda perang sendiri, ya misalnya seperti Palestina sekarang gitu ya, atau mungkin Suriah, atau mungkin Ukraina ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi ya perang antara Rusia dengan Ukraina ya, karena sekarang sedang diambang peperangan gitu ya, di mana Rusia berencana untuk menginvasi Ukraina. Ini bisa jadi pemicu perang dunia ketiga, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan sih tidak. Kita ingat
flashback ke belakang, Perang Dunia Pertama itu diawali dengan terbunuhnya Franz Ferdinand, putra mahkota kerajaan Austria pada saat itu, ketika dia melakukan kunjungan memonitor latihan perang ya di perbatasan Austria Serbia, dan ternyata akhirnya terbunuh di situ oleh Gavrilo Princip yang jadi pemicu terjadinya Perang Dunia I. Kita juga tahu juga Perang Dunia Kedua dipicu oleh serangan Jerman ke Polandia 1 September 1939. Akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, khawatir ya serangan Rusia ke Ukraina itu juga jadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Naudzubillah dzalik, itu sangat tidak kita harapkan. Ya, mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi. Tapi sekarang udah memanas banget gitu ya. Bahkan sempat saya baca berita terbarunya, perkembangan terbaru satelit ya, entah milik siapa, entah Amerika atau siapa, itu menangkap sudah ada aktivitas atau mobilitas militernya Rusia di perbatasan Ukraina. Udah siap perang gitu ya, udah mulai mendekati zona perang. Kemudian saya lihat juga berita terbaru kemarin, warga Ukraina udah jadi sukarelawan semua sekarang latihan perang ya, latihan penggunaan senjata dan lain sebagainya ya. Kalau suatu saat Rusianya benar-benar masuk ke Ukraina, mereka udah siap perang gitu. Nah, ini kan udah panas bener nih suhunya gitu ya. Nah, bagi warga atau bangsa yang dilanda perang, bahkan kadang-kadang mereka nyaris tidak yakin gitu ya bahwa perang itu bisa dihentikan gitu, nyaris mustahil seolah-olah, sudah kehilangan harapan gitu ya. Seperti Palestina sekarang kayaknya mereka entah masih punya harapan untuk bisa merasakan kemerdekaan atau tidak. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang, umumnya konflik antar negara ini muncul karena beberapa alasan ya, diantaranya karena perbedaan ideologi. Ini sering sekali kita melihat ya, atau kita mengetahui lewat sejarah. Perbedaan ideologi ini bisa menimbulkan konflik antar kedua pihak ya. Yang paling besar tentu saja adalah Perang Dingin misalnya, karena melibatkan dua ideologi besar di dunia kan gitu ya, ideologi komunis dan ideologi liberal gitu ya, Amerika gitu kan gitu ya, liberalis kapitalis. Nah, sehingga terjadilah perang dingin. Perangnya mah emang tidak menimbulkan persenjataan bagi kedua pihak, tapi menimbulkan dampak yang luar biasa besar bagi negara-negara lain di dunia. Atau perebutan kekuasaan gitu, ingin berkuasa di suatu wilayah atau penguasaan wilayah gitu ya. Termasuk Indonesia juga kan korban dari ambisi negara-negara imperialis Eropa untuk menguasai wilayah ya, wilayah Indonesia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar dan terbaik di dunia. Nah, ini kurang lebih ada penjelasan tentang fakta-fakta perang dunianya, itu bisa dibaca. Nah, ini juga. Kemudian ini ada beberapa tokoh perdamaian, beberapa ya, yang dianggap berjasa terhadap terciptanya perdamaian di dunia gitu ya. Ini mereka punya peran dalam menciptakan perdamaian gitu ya. Ada Theodore Roosevelt, ada Martin Luther King Jr., Henry Kissinger dan Ladukto, ada Anwar Sadat, Bunda Teresa, Nelson Mandela dan Frederick Willem de Klerk. Ini sebagian besar kita tahu peristiwanya, tapi sebagian yang lainnya tidak. Ada Yasser Arafat, Simon Peres dan Yitzhak Rabin, ada John Hume dan David Timble, ada Wangari Maathai. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang dianggap berjasa ya terhadap proses terciptanya perdamaian di dunia. Karena perdamaian ini adalah sesuatu hal yang amat sangat penting, berharga, dan diharapkan oleh sebagian besar masyarakat dunia, maka ketika ada tokoh yang dianggap berjasa terhadap proses terciptanya perdamaian, maka dihargai gitu ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang pernah mendapatkan penghargaannya diantaranya. Ini kan hanya sampai tahun 2004 ya, mungkin ada lagi data terbarunya. Nah, itu tentang perdamaian gitu. Ada lagi makna yang lain, yaitu genosida, terkait dengan proses terciptanya perdamaian. Kadang-kadang ada perdamaian itu terjadi atau tercipta setelah terjadinya peristiwa genosida dulu gitu ya, diawali dengan peristiwa ini dulu misalnya gitu kan ya. Ada banyak sekali peristiwa genosida di dunia ya, diantaranya yang sering kita dengar tentang Holocaust misalnya, pembantaian bangsa Yahudi katanya oleh Hitler ya, oleh Nazi Jerman, yang meskipun banyak juga kalangan yang menilai beritanya terlalu berlebihan, dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan.
Tapi memang ada gitu, terjadi, emang ada bangsa Yahudi dibantai, iya gitu. Cuman dari segi jumlah mungkin tidak sebesar yang diklaim oleh orang Yahudi itu sendiri gitu ya. Kalau Bosnia Herzegovina, nah ini baru benar. Bukan berarti tadi salah. Artinya kalau yang ini benar-benar akurat karena memang apa namanya terjadinya sekarang-sekarang gitu. Periodenya nggak jauh dari kehidupan kita sekarang gitu. Ini kan tahun 97, sudah era sekarang lah gitu ya. 97 ya kalau tidak salah 90, ya 97-an lah kalau tidak salah ya. Apa namanya? Konflik di Eropa Tenggara gitu ya, Balkan, perpecahan negara-negara Yugoslavia gitu ya. Sekitar tahun intinya tahun 90-an ke sini, maksudnya baru gitu. Maksudnya baru lah. Nggak terlalu lama dengan kehidupan kita sekarang ya. Nah, terjadi tuh genosida besar-besaran terhadap Muslim Bosnia ya, oleh Serbia. Serbianya Kristiani, Bosnianya Muslim. Itu genosida besar-besaran. Hanya saja ya seperti biasa. Ya mohon maaf ya kalau saya terkesan agak sinis atau gimana. Karena korbannya Muslim, jadi dunia juga diem gitu dengan peristiwa ini gitu. Ya, akan berbeda situasinya kalau korbannya bukan Muslim gitu ya. Ini padahal luar biasa. Sampai-sampai presiden kita pada saat itu terjun langsung ke zona konflik ya, ke situ, ke Bosnia, karena ada ikatan emosional ya, rasa persaudaraan ya, seakidah, sama-sama Muslim, karena Indonesia juga negara dengan penduduk Muslim terbesar sedunia. Maka pada saat itu Soeharto datang langsung ke sana. Soeharto bilang, saya tidak bisa memberikan apa-apa buat mereka, tapi setidaknya dengan datangnya saya ke situ itu bisa menghibur mereka. Akhirnya Soeharto datang ke sana meskipun sudah dilarang oleh pasukan PBB ya, sudah diperingatkan, dan Soeharto tetap bersikeras untuk berkunjung ke sana, dan pihak PBB tidak bisa memberikan jaminan apa-apa atas keselamatan presiden kita pada saat itu. Soeharto akhirnya datang, tetap masuk ke sana, nggak pakai rompi pengaman, nggak pakai baju-baju standar keamanan tentara dan lain sebagainya. Udah pakai jas aja biasa, mantel, pakai peci, nggak pakai helm anti baja, helm baja dan lain sebagainya, biasa aja masuk gitu. Padahal sniper di mana-mana gitu ya. Akhirnya inisiatif tuh ajudannya Soeharto ya, Syafri Syamsuddin kalau tidak salah, ajudan andalannya itu pakai baju yang sama dengan Soeharto ya, termasuk pakai peci yang sama juga untuk mengelabui sniper gitu ya. Supaya snipernya setidaknya bingung, ini presiden yang mana, pengawalnya yang mana, ya meminimalisir resiko ya. Akhirnya Soeharto beneran masuk ke sana. Itu juga peran aktif Indonesia gitu, real kita berperan gitu ya dalam proses apa namanya, meredakan ketegangan yang terjadi di sana, meskipun nggak bisa ngasih bantuan apa-apa yang berarti. Tapi dengan datangnya pemimpin kita ke sana itu memberikan dukungan moral yang luar biasa. Nah, itu diantaranya ya. Jadi menurut KBBI, genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa gitu ya, atau ras. Emang ingin menghilangkan bangsa tersebut atau ingin menghilangkan ras tersebut gitu. Ya, di Amerika juga sebetulnya terjadi, tapi ini ditutupi ya, sejarah kelam yang ditutupi atau disembunyikan. Pembantaian bangsa Eropa terhadap bangsa Indian, penduduk asli Amerika. Oh, itu genosida besar-besaran juga sebetulnya. Ya, tapi disembunyikan. Atau di Australia, ya, genosida besar-besaran bangsa kulit putih terhadap kaum bangsa suku aborigin, ya, suku asli Australia. Itu juga sama. Nah, itu ya genosida. Ini pertama kali diperkenalkan atau digunakan oleh ahli hukum dari Polandia, Raphael Lemkin ya, tahun 1944. Nah, ini diterbitkannya di Amerika, judulnya ini ya, genosida itu katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu genos ya, artinya ras, bangsa, rakyat ya, dan bahasa Latin ya, ini kata caedere ya, yang berarti pembunuhan. Jadi genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memusnahkan suku, bangsa, ras, atau kelompok tertentu gitu ya.
Nah, ini genosida masuk ya, salah satu dari 4 pelanggaran HAM berat gitu ya, berdasarkan hukum internasional. Nah, yang lainnya ya ini dia ada kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nah, diantaranya genosida. Nah, ya, atau ini juga penjelasan yang lainnya, genosida itu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok ras, bangsa, etnis, atau agama. Dan definisi ini ada ya, dicantumkan di Statuta Roma ya, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, ini ya ada. Ya, genosida bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, diantaranya misalnya membunuh anggota keluarga, ya, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota kelompok, menciptakan kemusnahan, ya, secara fisik, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap kelompok, melakukan tindakan pencegahan kelahiran secara paksa, memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok yang satu ke dalam kelompok yang lain. Nah, ini juga kalau tidak salah terjadi kemarin itu di awal-awal kepemimpinan Trump ya, anak-anak kulit hitam itu. Ada juga genosida kebudayaan ya, pemusnahan terhadap peradaban dari suatu bangsa gitu ya, beserta kebudayaannya. Nah, contohnya seperti ini, melakukan pelarangan ya terhadap penggunaan bahasa dari satu kelompok, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Nah, mohon maaf juga ya kalau saya ini menyampaikan ini juga, ya, pelajaran sejarah yang memang harus begini sebetulnya. eh di kita sampai detik ini juga masih ada upaya untuk menghilangkan sejarah gitu ya, atau menghapuskan pelajaran sejarah. Upaya itu ada gitu. Gimana caranya pelajaran sejarah ini nggak ada lagi gitu. Ada, saya nggak nyebut siapa pelakunya, pihaknya, kelompok mana, tapi upaya ke arah situ kerasa banget gitu. Kami ya, saya sebagai salah satu anggota AGSI ya, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, sangat merasakan itu gitu. Ada upaya untuk menghilangkan pelajaran sejarah. Ketika sejarah dihilangkan, maka kita akan kehilangan identitas kita sebagai bangsa gitu ya. Kita harusnya tahu asal usul kita dari mana. Gitu kan ya. Latar belakang sejarah kita seperti apa, perjuangan bangsa kita dulu untuk jadi seperti sekarang itu lewat perjuangan yang seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Pahlawan-pahlawan kita, siapa aja yang berjasa ya untuk menciptakan perdamaian dan kemerdekaan di negara kita sehingga kita bisa merasakan udara kebebasan atau kemerdekaan seperti yang kita rasakan sekarang. Kan gitu ya. Untuk menghancurkan sebuah negara menurut para tokoh-tokoh luar negeri sebetulnya tidak harus selalu dengan mengirimkan rudal atau senjata atau nuklir. Cukup hilangkan sejarahnya maka negara itu akan musnah katanya, kan gitu, ada pepatah seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya, di benua Amerika, suku aborigin, ini ya, komunis di Kamboja, Khmer Merah, Rwanda terhadap suku Hutu ya, dan Tutsi tahun 94. Ini pembantaian besar-besaran contohnya gitu ya, genosida. Yang ketiganya ada terorisme. Menurut KBBI, terorisme memiliki arti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, ya, terutama dalam hal politik gitu ya, atau praktik tindakan teror. Teroris diartikan sebagai orangnya ya yang menggunakan kekerasan itu ya untuk menciptakan rasa takut kepada pihak tertentu ya, biasanya sih untuk kepentingan politik. Nah, menurut Webster's New World Dictionary tahun 89, teror memiliki pengertian suatu perbuatan yang menyebabkan atau menimbulkan perasaan takut kepada seseorang. Sementara terorisme berarti tindakan meneror dengan menggunakan kekerasan atau mengancam untuk merusak moral, mengintimidasi, dan menaklukkan. Nah, ada juga nih pendapat ya, ahli kriminologi Ezat Fatah ya. Terorisme didefinisikan itu asal katanya dari teror. Teror ini berasal dari kata bahasa Latin ya, yaitu tere, kata tere yang artinya menakut-nakuti. Adapun kata terorisme digunakan untuk menggambarkan penggunaan teror secara sistematis. Nah, ciri-cirinya biasanya seperti ini. Terorganisir dengan baik, didukung dengan sikap
ya profesional gitu ya, karena mereka dilatih ya, disiplin ya kan, militan. Terorisme umumnya mempunyai tujuan politik ya, tapi untuk mencapai tujuannya dia menghalalkan segala cara termasuk melakukan tindakan kriminal, tidak mengindahkan norma yang berlaku, aturan-aturan, undang-undang, hukum ya dan lain sebagainya. Memiliki target atau sasaran ya, jadi jelas gitu targetnya siapa gitu, dan menimbulkan efek psikologis ya, ketakutan, kepanikan dan lain sebagainya. Teroris itu skalanya beda-beda, ada skala lokal, ada skala regional, ada skala internasional. Nah, yang masuk kategori skala internasional berarti melibatkan lebih dari satu negara gitu ya, membajak pesawat komersil segala macam, tindakan kekerasan yang tujuannya menarik perhatian dunia gitu ya, menciptakan ketidakstabilan di dunia gitu, bukan cuma di satu wilayah. Kemudian tidak memedulikan kepentingan negara atau tempat pelaksanaan aksi teror tersebut, di mana aja terserah gitu kan ya. Nah, tujuannya mendapat pengakuan ya, baik secara lokal, nasional maupun internasional ya, tentang apa yang sedang mereka perjuangkan, memperlihatkan kekerasan sehingga meresahkan masyarakat gitu kan ya. Dan ini bisa memancing pemerintah pastinya ya, entah mereka juga pastinya sengaja ya memancing pemerintah untuk bereaksi gitu ya, mengganggu, melemahkan, melecehkan dan mempermalukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lain, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah kan gitu ya dalam melindungi dan memberi rasa aman pada warganya, memperoleh uang atau perlengkapan lain yang dibutuhkan. Biasanya kan ada tuntutan juga dari para terorisme itu gitu ya. Nah, kurang lebih itu tuh pengertian genosida, perdamaian, genosida dan terorisme. Nah, namun mungkin kita semua juga paham betul, tahu juga untuk sekarang-sekarang ini eh, puncaknya setelah runtuhnya Twin Tower ya, WTC di Amerika 11 September, eh, itu apa namanya, terorisme itu identik banget dengan Islam ya, dengan Muslim. Muslim itu teroris itu seolah-olah udah pasti Muslim gitu ya, seolah-olah terorisme hanya ada di agama Islam gitu ya, seolah-olah kalau ada teroris udah pasti pelakunya Islam, seolah-olah seperti itu gitu, seolah-olah Islam inilah yang melahirkan teroris gitu ya. Bahkan sekarang juga kan sudah ada rencana pemerintah juga di Indonesia nih untuk memetakan ya masjid, kemudian mulai mengklasifikasi pesantren-pesantren juga yang dicurigai atau terindikasi melahirkan bibit-bibit terorisme di Indonesia. Ini juga kan menyakitkan banget. Saya pribadi sebagai Muslim sakit hati banget gitu. Ada tindakan atau perlakuan seperti ini, seolah-olah Islam ini benar-benar agama yang melahirkan terorisme. Padahal terorisme itu nggak kenal agama, agama apapun ada terorisnya gitu ya. Yang paling kita ingat terakhir kali kejadian juga di Selandia Baru ketika umat Muslim habis melaksanakan sholat Jumat ya, bertepatan dengan hari ini Jumat. Setelah beres ada 3 orang masuk ke masjid yang berbeda bawa senjata laras panjang sambil dikamerain pakai GoPro gitu ya. Mereka bantai umat Muslim tuh di 3 masjid di Selandia Baru, dan itu jelas teroris dan bukan Muslim, mereka kulit putih bule ya, supremasi kulit putih ya. Mereka menganggap ras mereka lebih tinggi daripada yang lain dan mereka punya kebencian terhadap kelompok tertentu. Nah, kemudian apalagi di sekarang juga KKB di Papua juga itu jelas juga aksi terorisme sebetulnya gitu ya, menciptakan rasa takut dan lain sebagainya. Korban jiwa juga setiap harinya gitu ya, aparat kita ya. Mereka kan meneror rakyat, aparat ya dan seterusnya. Nah, itu juga jelas terorisme KKB itu, dan mohon maaf juga agamanya juga kan belum tentu Muslim gitu ya. Dan seterusnya lah. Yang jelas sangat tidak bijak, tidak tepat kalau mengidentikan terorisme dengan satu agama gitu ya. Nah, itu kurang lebih sebelum nanti kita lanjut dengan materi selanjutnya ya, peran Indonesianya. Kan ini baru sekedar pengantar ya, tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesianya sendiri kan belum kita bahas gitu ya.
Jadi nanti kita akan bahas peran Indonesianya dalam berbagai eventnya gitu ya. Jadi nanti ada yang akan dibahas kalau di Erlangga itu, oke sebentar ya. Wah sudah lewat 3 menit. Nah, jadi nanti kita akan bahas tentang peran Indonesia dalam beda-beda, beda penerbit, beda ininya. Nah, nanti ada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama ya PBB. Kemudian ada Konferensi Asia Afrika. Kemudian ada Misi Garuda. Kemudian ada Deklarasi Juanda. Ini juga salah satu bukti nyata ya peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Deklarasi Juanda itu akhirnya oleh PBB dijadikan sebagai acuan ya untuk memberlakukan batas wilayah teritorial setiap negara di dunia ya di UNCLOS itu. UNCLOS itu mereka berpatokan ke Deklarasi Juanda gitu. Itu dijadikan sebagai aturan internasional ya gagasannya Juanda itu. Gerakan non-blok ya, OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Kemudian ada ASEAN, ada JIM, Jakarta Informal Meeting. Ini juga dalam rangka menciptakan perdamaian ya, konflik Kamboja ya. Kamboja sama Vietnam, konflik perbatasan. Nah, sampai situ tuh peran Indonesia nanti. Nah, saya pengen, karena saya khawatir ya, KBM kita ini tidak lancar ya. Kalau Jumat begini sih IPA 3 mungkin relatif aman, tapi kelas-kelas yang lain belum tentu. Jadi untuk peran Indonesianya silahkan pilih salah satu yang saya sebutkan tadi. Harus kebagian semua tuh, semua harus kebahas ya. Ini individu, silahkan deskripsikan, dijelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia masing-masing satu aja gitu ya. Misal ada yang milih di peran Indonesia dalam PBB, ya silahkan boleh gitu ya. Terus ada yang mau milih juga peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Ada yang punya Erlangga silahkan boleh dilihat di situ. Ya misalnya lebih tertarik ke Misi Garuda ya silahkan dideskripsikan dalam sebuah video close up, tunjukkan wajahnya, wajib itu gitu ya, direkam kemudian nanti dikirim ya ke GCR. Oke, nanti saya tuliskan deh materinya di GCR ya, apa saja yang bisa dipilih ya, silahkan pilih salah satu saja. Oke ya, nanti saya tuliskan di GCR-nya ya, sampai yang terakhir tadi JIM, Jakarta Informal Meeting. Oke, waktunya sudah habis ya, karena kita sekali lagi durasinya hanya 30 menit. Insya Allah kita bertemu lagi pertemuan berikutnya. Ditunggu sebelum kita ketemu lagi hari Jumat, tugasnya sudah harus beres tuh ya, sudah harus dikumpulkan. Oke, ini selain Farid ada orangnya kan ini semuanya sebenarnya di sini. Ya, apresiasi sebesar-besarnya buat Farid yang sudah mengaktifkan kamera dari awal. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Setiap kelas ada yang seperti Farid, dari awal udah ngaktifin kamera on cam. Itu buat saya luar biasa ya. Kalau kelas 11 IPS 2 ada Puan Bening, wah itu setia banget tuh dari awal sampai selesai. Kalau di sini ada Farid, ya saya berharap yang lainnya juga sebenarnya. Kemudian kalau di IPS 1 ada Haura, di IPS 2 ada Mardatila, kelas IPA 1 ada siapa tuh? Gasela, ada siapa lagi lupa saya. Ada banyak kalau IPA 1 kadang-kadang. IPA 2-nya ada laki-laki itu. Siapa tuh lupa saya. Ya, terima kasih banget lah. Ya. Padahal dengan begini saya jadi kenal banget, jadi inget banget gitu. Ya, jadi nggak lupa gitu kalau terus-terusan on cam. Ya, yang lain malah kadang-kadang saya suka lupa namanya. Ya karena memang jarang muncul gitu ya. Bahkan ada mungkin yang nggak pernah muncul sama sekali dari awal kita belajar sejarah sampai detik ini. Ya, ya itu mah silahkan diingat-ingat aja masing-masing. Siapa yang nggak pernah on cam atau memang belum pernah berusaha memperkenalkan diri gitu ke saya gitu ya. Oke, itu saja. Insya Allah kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya, karena tadi menyangkut materi yang agak sensitif gitu ya. Kalau ada yang tersinggung segala macam, saya mohon maaf. Tidak ada maksud ke situ. Oke? Oh iya, silakan, Farid. Apanya tuh? Oh, ujian tahfiz. Oke. Oke, udahlah, boleh. Nggak boleh ngeganggu tahfiz ya. Saya nggak mau ngeganggu program tahfiz. Mendingan kita yang ngalah. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya tambahin 2 minggu berarti ya. Ya, oke, tidak apa-apa. Ya, ya, ya. Oke, kita itu saja mungkin. Farid, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke, sip. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya lupa. Sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Oke.